Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Males Mathematics Lesson. Oke, siapa yang hari ini males? Jangan males-malesan untuk belajar matematika. Nah, kali ini kita belajar mengenai mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Materi kali ini mengenai program linear. Nah, apa sih program linear itu? Sebelumnya Ibu kasih ilustrasinya dulu. Di sini misalkan pada setiap orang yang hendak mencapai tujuannya itu, dia pasti memiliki kendala-kendala dalam mencapai tujuannya tersebut. Gitu. Nah, di sini misalnya ada seorang petani, dia ingin memanen padi sebanyak-banyaknya. Tapi kendalanya itu ada cuaca, hama, yang terkadang itu tidak mudah untuk diatasinya. Lalu yang kedua, contohnya ada seorang pedagang. Nah, pedagang ini ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi terkendala dengan biaya produksi atau biaya pengangkutan atau biaya perawatan yang besar. Nah, target utamanya itu ialah mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya gitu, dengan meminimumkan pengeluarannya. Otomatis kalau misalnya kita mendapatkan laba atau untung yang besar, berarti kan kita harus meminimalisir seminim mungkin gitu pengeluarannya. Pengeluarannya seperti apa? Seperti biaya bahan bakunya, biaya produksi, untuk gaji karyawannya, transportasinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuannya itu, yaitu memperoleh labanya itu, biasanya pihak manajemen produksinya itu membuat beberapa kemungkinan dalam menentukan strategi yang harus ditempuhnya. Misalnya, dalam memproduksi dua macam barang dengan biaya dan keuntungan yang berbeda, pihak perusahaan itu menghitung keuntungan yang mungkin dapat diperoleh sebesar-besarnya. Nah, dari dua macam barang tersebut, dengan memperhatikan barang yang diperlukan, keuntungan per unit, biaya transportasi, dan sebagainya dari setiap barang. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, makanya kita gunakan konsep program linear. Hal terpenting dalam masalah program linear itu adalah mengubah suatu masalah verbal atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang teknik, perdagangan, ataupun yang lainnya, ke dalam bentuk model matematika atau berupa persamaan ataupun pertidaksamaan. Nah, dengan kata lain, itu mengubah permasalahan dalam bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika yang lebih sederhana dan dapat mudah dimengerti. Model matematika itu sendiri yaitu suatu rumusan berupa berupa persamaan atau pertidaksamaan yang diperoleh dari suatu penafsiran atau ketika diterjemahkan itu suatu masalahnya masalah verbal gitu atau masalah kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pada umumnya masalah program linear ini membahas mengenai model matematika yang berkaitan dengan fungsi kendala dan fungsi objektif atau fungsi sasaran atau tujuan. Nah, model matematika ini yang berkaitan dengan fungsi kendala merupakan suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan batas-batas daerah penyelesaian maksimum atau minimum yang harus dipenuhi oleh variabel itu sendiri. Nah, sementara itu, model matematika yang berkaitan dengan fungsi objektif merupakan fungsi yang hendak dioptimalkan atau bisa minimum ataupun maksimum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai laba yang ingin mencapai maksimalnya gitu. Bagaimana caranya untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan pengeluaran, seperti itu. Untuk merancang atau membuat model matematika dalam suatu masalah program linear itu
menentukan fungsi tujuan serta kendalanya yang harus dipenuhi dalam permasalahan program linear. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu tuliskan ketentuan yang ada dalam sebuah tabel. Nah, jadi kalian baca dulu dalam soalnya itu, kalian pahami seperti apa yang dibutuhkan, terus kendala-kendalanya apa aja, lalu kalian buat menjadi tabel seperti ini. Nah, di sini ada variabelnya, variabel 1, variabel 2, variabel 1 sebagai X, variabel 2 sebagai Y, dan persediaannya, serta ada pun variabel-variabel lainnya. Nah, ini termasuk ke dalam langkah 2, yaitu menetapkan mana yang merupakan variabel X dan mana yang merupakan variabel Y. Itu. Nah, selanjutnya membuat sistem pertidaksamaannya dari hal-hal yang sudah dicantumkan ke dalam tabel seperti berikut. Nah, sistem pertidaksamaan itu dia bertanda lebih kecil sama dengan jika tersirat kata-kata paling banyak atau hanya. Sedangkan jika tanda pertidaksamaannya itu lebih besar sama dengan itu jika ada kata-kata yang tersirat pada soal itu paling sedikit. Nah, selanjutnya baru menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong itu untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp300.000 dan untuk setiap kamar tidur itu Rp250.000, buatlah model matematika berupa fungsi kendala dan fungsi objektif dari persoalan tersebut. Nah, untuk contoh yang pertama, kita misalkan X itu banyaknya ruang tamu yang dicat, sedangkan Y banyaknya kamar tidur yang dicat. Nah, untuk variabel lainnya yaitu cat biru dan cat putih. Jika dituliskan dalam bentuk tabel, akan menjadi seperti ini. Nah, ini tabelnya sudah saya tuliskan. Ke dalam variabelnya tadi X dan Y-nya itu, X-nya banyaknya ruang tamu yang dicat, berarti di sini sebagai variabel X-nya. Selanjutnya banyaknya kamar tidur yang dicat itu sebagai variabel Y-nya. Dan variabel lainnya tulis di sini, yaitu cat biru dan cat putih. Nah, sekarang kita lihat kembali soalnya yang tadi. Nah, di soalnya yang tadi itu seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 200 kaleng cat putih. Nah, berarti itu termasuk dalam persediaan. Persediaan cat biru itu ada 100. Sedangkan persediaan cat putih itu 240. Nah, selanjutnya satu ruang tamunya itu dia menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Berarti di sini untuk ruang tamu 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan untuk kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Nah, selanjutnya sudah seperti ini, sudah dibuat dalam bentuk tabel, berarti kita buat sistem pertidaksamaannya. Nah, di sini di soalnya itu ada kata-kata hanya. Dari mana kata-kata hanyanya?
di sini. Nah, di awal soalnya itu ada keterangan seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Berarti itu memuat kata hanya. Berarti kalau misalnya ada kata hanya seperti di sini, berarti tanda yang digunakan yaitu tanda lebih kecil sama dengan. Nah, seperti yang sudah Ibu tuliskan di sini. Nah, untuk model matematikanya, kalian ubah ke dalam pertidaksamaannya itu berdasarkan variabel lain, atau di sini berdasarkan catnya. Untuk cat biru berarti terdapat 1 kaleng ditambah 2 kaleng, sehingga model pertidaksamaannya seperti ini. Nah, 1x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 100, atau yang 1x bisa juga dituliskan sebagai x. Nah, untuk yang kedua, 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 240. Ini untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena banyak ruang tamu dan banyak ruang kamar tidur itu bernilai positif, nggak mungkin kan ya ruang tamu atau kamar tidur itu dia minus itu jumlahnya. Maka di sini nilai x dan y-nya itu bilangan bulat tak negatif, artinya dia nilai x dan nilai y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Seperti ini. Nah, pada 4 pertidaksamaan tadi itu merupakan fungsi kendalanya. Nah, bagaimana dengan fungsi tujuannya? Nah, fungsi tujuan dilihat dari yang pertama biaya pengecatan setiap ruang tamu yaitu Rp300.000, dan yang kedua pengecatan setiap kamar tidur dengan biaya Rp250.000. Nah, sehingga pendapatan pemborong itu dirumuskan sebagai F X, Y sama dengan 300.000 X ditambah 250.000 Y. Nah, dari mana 300.000 X ditambah 250.000 Y? Nah, tadi kan di awal sudah dituliskan bahwa banyaknya ruang tamu itu sebagai X dan banyaknya kamar tidur itu sebagai Y. Makanya di sini karena biaya untuk ruang tamu itu Rp300.000, maka jadinya 300.000 X ditambah biaya pengecatan kamar tidur itu Rp250.000. Sedangkan tadi banyaknya kamar tidur itu sebagai Y. Makanya di sini fungsi tujuannya itu Fx sama dengan 300.000 X ditambah 250.000 Y. Nah, di sini Fx, Y ini itu disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi sasaran. Sedangkan yang tadi, 4 tadi, yang ini, yang pertama X ditambah 2Y dikurangi sama dengan lebih kecil sama dengan 100. Terus yang kedua 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 240, dan x lebih besar sama dengan 0 serta y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini 4 ini merupakan fungsi kendalanya. Jika dituliskan kesimpulannya menjadi seperti ini. Soal yang kedua, untuk merawat pasiennya, setiap hari suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah Rp150.000 per kilogram dan Rp75.000 per kilogram. Tentukan model matematika berupa fungsi kendala dan fungsi objektif dari persoalan tersebut. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, penyelesaiannya misalkan yang dimisalkannya itu
X-nya sebagai banyaknya konsumsi daging sapi, dan Y-nya banyak konsumsi ikan. Nah, untuk variabel lainnya yaitu kalori dan protein. Jika dituliskan dalam tabel akan seperti ini. Jadi untuk X-nya itu, variabel X-nya banyak konsumsi daging sapi, dan variabel Y banyak konsumsi ikan segar, dan serta persediaannya seperti apa. Lalu untuk variabel lainnya ditulis di kolom variabel sebagai kalori dan proteinnya. Ini untuk unitnya kita lihat di soalnya. Oke, untuk banyaknya konsumsi daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan untuk banyaknya konsumsi ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Nah, di awal soal dijelaskan bahwa setiap hari suatu rumah sakit tersebut membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Maka dituliskan seperti ini. Nah, oleh karena tadi ada kata-kata dibutuhkan atau membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Nah, di situ ada kata-kata paling sedikit. Berarti jika ada kata paling sedikit, tanda pertidaksamaan yang kita pakai adalah lebih besar sama dengan. Nah, seperti ini. Sehingga model matematikanya itu adalah yang pertama untuk kalori kita membutuhkan 500 unit untuk banyaknya konsumsi daging sapi serta banyaknya konsumsi ikan segar itu 300 unit. Sehingga batasnya itu yang dibutuhkan rumah sakit itu 150.000 unit. Untuk model matematikanya ialah, nah ini artinya kalori yang dibutuhkan itu paling sedikit 150.000 unit. Nah, ini bisa diperkecil menjadi berapa? Nah, ini kita sama-sama bagi 100. 500 dibagi 100, 300 dibagi 100, serta 150.000 dibagi 100. Hasilnya menjadi seperti ini. 5x ditambah 3y lebih besar sama dengan 1.500. Selanjutnya untuk yang kedua, di sini banyak konsumsi daging sapi untuk protein itu 200 unit, sedangkan banyak konsumsi ikan segar pada protein itu 400 unit. Sedangkan paling sedikit persediaan rumah sakit itu harus ada 130.000 unit. Jika dituliskan dalam model matematikanya sebagai berikut. Nah, seperti ini. 200x ditambah 400y lebih besar sama dengan 130.000. Nah, karena ini nilainya juga besar atau angkanya juga besar, maka kita perkecil. Karena semua ini bisa dibagi dengan 20, 200 dibagi 200. Jadi 200 dibagi 200, 400 dibagi 200, 130.000 dibagi 100. Maka hasilnya, nah, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 650. Jadi 200X dibagi 200 hasilnya X, 400Y dibagi 200 hasilnya 2Y, dan 130.000 dibagi 200 itu hasilnya 650. Nah, di sini karena banyak konsumsi daging dan ikan segar itu selalu bernilai positif, gak mungkin ya kita mengkonsumsi apapun itu nilainya negatif atau berkurang, otomatis akan bertambah kalorinya gitu. Jadi nilai X maupun nilai Y-nya itu pasti bilangan bulat yang tidak negatif, atau pasti dia nilainya positif. Nah, makanya di sini dituliskan bahwa X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi di sini untuk persamaan 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan fungsi kendalanya. Nah, harga daging
pada soal tersebut, soal yang tadi, harga dagingnya itu Rp150.000 per kilogram, sedangkan harga ikan segarnya Rp75.000 per kilogramnya. Sehingga jika dituliskan dalam model matematikanya, yang pertama fungsi objektifnya itu berarti harga daging sapi tadi kan disebutkan itu sebagai X-nya, daging sapinya, berarti di sini 150.000 X ditambah 75.000 Y. Ini untuk fungsi objektifnya. Dan ikan segarnya itu kan dia berupa Y ya, fungsi variabelnya. Lalu fungsi kendalanya yang sudah tadi kalian cari juga, yang kita cari juga di sini, ini 1, 2, 3, dan 4. Saya tuliskan kembali di sini, berarti 5x ditambah 3y lebih besar sama dengan 1.500. X plus 2y lebih besar sama dengan 650, sorry. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga yang menjadi tujuannya itu ini. Ini tujuan pembelajaran kali ini kita mencari model matematikanya, sehingga penyelesaiannya itu hasilnya ialah berupa fungsi objektif dan fungsi kendalanya, seperti itu. Terima kasih sudah belajar hingga akhir materinya. Nah, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.